Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kita beralih ke informasi lalu lintas, pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini. Berikut laporan Brigadir Denada, petugas NTMC Korlantas Polri, yang berada di Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat sore, kami laporkan situasi arus lalu lintas secara langsung dari Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Di mana dapat kita lihat bersama sore hari ini lalu lintas dari arah Gatot Subroto maupun dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Slipi saat ini dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan untuk lalu lintas dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Pancoran dalam situasi ramai lancar, antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter selepasnya dalam situasi lancar. Untuk lalu lintas dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Warung Buncit juga masih dalam situasi ramai lancar pada sore hari ini. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Berikutnya untuk lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan mengarah ke arah Suna Said dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arah Mampang maupun dari arah Warung Buncit yang akan menuju ke arah Suna Said dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 100 meter. Lalu lintas dominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian Brigadir Denada melaporkan langsung dari Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Salam presisi. Pemirsa, Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono, mempererat sinergi dengan tokoh adat dalam kunjungan kerja ke Polres Halmahera Barat pada Selasa 15 April 2025. Langkah ini menunjukkan komitmen Polda Maluku Utara dalam membangun kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, demi menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Dan berikut laporan personal Humas Polda Maluku Utara, Bribda Anul, untuk Anda. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Dr. Andus Waris Agono MSI pererat sinergi dengan tokoh adat dengan mengunjungi Kesultanan Jailolo di sela-sela kunjungan kerjanya ke Polres Halmahera Barat. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Maluku Utara didampingi oleh para pejabat utama Polda Maluku Utara, Bayangkari, dan Kapolres Halmahera Barat. Dalam kegiatan silaturahmi ini dilakukan guna mempererat sinergi dengan para tokoh adat di wilayah Maluku Utara. Selain itu, kegiatan ini juga ditujukan sebagai upaya mewujudkan Kamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah Maluku Utara. Diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya adalah tokoh-tokoh adat yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat dan memiliki peran sentral dalam memelihara nilai-nilai kearifan lokal dan ketertiban sosial. Kedatangan Kapolda dan rombongan disambut dengan prosesi adat oleh Sultan Jailolo Ahmad Syah beserta keluarga dan perangkat adat kesultanan. Sambutan yang penuh keramah tamahan dan keakraban ini mencerminkan hubungan yang baik yang terjalin antara kepolisian dengan lembaga adat di wilayah tersebut. Sultan Jailolo sendiri sangat mengapresiasi kunjungan ini dan menegaskan pentingnya kolaborasi antara kepolisian dan lembaga adat. Sultan Jailolo menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan Polda Maluku Utara dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis, sekaligus melestarikan kearifan lokal. Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan cindera mata sebagai simbol persahabatan dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama, memperkuat ikatan antara kepolisian dan tokoh adat demi terciptanya Kamtipmas yang lebih baik di Maluku Utara. Sobat Polri, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Ainul pamit undur diri. Salam presisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan operasi kepolisian terpusat dengan sandi Alpha Bravo Moskona 2025. Operasi ini turut melibatkan beberapa instansi terkait guna mensukseskan pelaksanaannya.
Operasi kepolisian dengan sandi Alfa Bravo Moskona 2025 akan berlangsung selama 14 hari mulai dari tanggal 20 April sampai dengan 3 Mei 2025 yang berlokasi di distrik Moskona, Papua Barat. Diketahui operasi kepolisian ini bertujuan untuk mengedepankan misi kemanusiaan, yang salah satunya adalah untuk mencari keberadaan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy S. Marbun yang gugur dalam tugas untuk mengintai salah satu petinggi KKB di wilayah Papua Barat. Hal itu dipertegas oleh Kaops AB Moskona 2025, Brigjen Pol Gatot Mangkurat Putra, yang menegaskan bahwa operasi kepolisian terpusat ini memiliki salah satu tujuan untuk mencari keberadaan Ibtu Tommy S. Marbun yang hilang di Kalirawa, distrik Moskona. Operasi kepolisian terpusat Alfa Bravo Moskona 2025 diselenggarakan dalam rangka pencarian dan pertolongan Ibtu Tommy S. Marbun sebagai Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang dinyatakan hilang atau hanyut pada tanggal 18 Desember 2024 yang terjadi di Kali Rawa saat melaksanakan kegiatan pengejaran terhadap DPO KKB di wilayah Moskona. Selain itu, Kaops AB Moskona 2025 juga menegaskan bahwa operasi kepolisian AB Moskona melibatkan sebanyak 274 personel dan 5 satgas utama yang tergabung dalam operasi Moskona tahun 2025. Selain itu, Kaops juga menegaskan walaupun operasi ini bersifat kemanusiaan, personel akan terus menerapkan prosedur tingkat tinggi karena pelaksanaannya ada di zona merah. Untuk total personil yang terlibat dalam Satgas Operasi Alfa Bravo Moskona 2025 ini ada 274 personil yang terdiri dari 5 satgas. Ada Satgas Pencarian, Satgas Intelijen, kemudian Humas, dan yang lainnya. Betul, kita operasi ini adalah operasi kemanusiaan. Namun demikian karena pelaksanaan operasi ini di red zone, jadi tetap kita prosedurnya prosedur SOP yang tinggi. Meskipun operasi kemanusiaan, tapi daerah operasinya kita tahu bersama di daerah Papua, sehingga kita menerapkan SOP yang tertinggi. Namun demikian intinya adalah melakukan operasi kemanusiaan dalam rangka pencarian Ibu Tommy yang diperkirakan hanyut di sungai. Kita dalam rangka memberikan jawaban terbaik terhadap keluarga yang selama ini bertanya-tanya tentang keluarganya yang hilang. Dengan diadakannya operasi ini merupakan bukti nyata bahwa Polri akan terus memastikan keamanan wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Papua, serta komitmen kepada keluarga Ibtu Tommy agar bisa mengetahui keberadaan Ibtu Tommy S. Marbun secara jelas. Dari Depok Kelapa II, Jelang Baskara, Andi Putra, Polri TV. Sementara itu, Polri melalui Ditsamapta Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Gambir melaksanakan pelayanan dan pengamanan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Immanuel Jakarta guna menjaga kondusivitas pelaksanaan ibadat Jumat Agung. Sebanyak 35 personil Polri telah diterjunkan langsung ke lokasi pengamanan di GPIB Immanuel Jakarta yang melibatkan personel gabungan dari Ditsamapta Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Gambir. Jemaat yang melaksanakan ibadat Jumat Agung di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Immanuel Jakarta memaknai Jumat Agung yang sangat sakral sebagai bentuk penghormatan atas wafatnya Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk penebusan dosa umat manusia. Ibadat Jumat Agung di GPIB Immanuel Jakarta berjalan dengan aman dan khidmat. Jemaat mengapresiasi bentuk pengamanan dan pelayanan yang diberikan oleh Polri. Untuk kinerja Polri cukup bagus karena menurut saya bagus banget karena dia keliling gereja untuk memastikan kalau gereja itu aman, kondusif, dan terjaga. Terus juga mereka ramah sekali. Negur-negur kita juga, terus bersosialisasi dengan kita juga, jadi bagus. Terima kasih untuk para petugas Polri yang sudah menjaga gereja Immanuel, karena berkat kalian gereja kami aman, terus kondusif juga, teratur. Kalau menurut saya kinerja Polri udah cukup bagus, ya dia yang dimana sudah bersedia menjaga dari pagi hingga
mungkin malam nanti untuk berjaga-jaga di gereja, di setiap gereja kayak kemungkinan. Dan kita sudah merasa aman sih, sebenarnya sudah dijaga oleh Polri. Untuk para Polri yang sekarang sedang berjaga di setiap gereja yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta, terima kasih banyak yang sudah mau rela untuk berjaga dari pagi sampai nanti malam. Ibadat Jumat Agung di GPIB Immanuel ini dilaksanakan dalam 4 waktu peribadatan, yaitu pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, pukul 16 sore, dan pukul 18 petang. Pendeteksian dini dan langkah antisipatif dilakukan oleh Polri selama rangkaian Paskah yang dijalani oleh umat Kristiani, mulai sejak Kamis Putih, Jumat Agung, hingga nanti perayaan Paskah. Tentunya guna menghindari potensi gangguan selama umat Kristiani dalam beribadah. Kehadiran Polri di setiap gereja tidak hanya sebagai penjaga keamanan, namun juga menjadi bentuk nyata komitmen untuk menjunjung toleransi dan kebebasan beragama di Indonesia. Dari Jakarta, Aisyah Baharsha, Sugeng Priyatno, Polri TV. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali.